Hai guys, kembali lagi di The Patriargas. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di episode kali ini gue mau review tentang SeaChem Alert Combo sekalian berbagi pengalaman pemakaian selama 2 minggu di akuarium ikan mas koki gue nih. Yuk simak videonya. Oke, sebelum tonton reviewnya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar teman-teman bisa selalu terupdate dengan konten hobi ikan hias mas koki. Pertama-tama, kita mulai dari unboxing dulu ya guys. Nah, SeaChem Alert Combo ini merupakan paket hemat yang terdiri dari 2 produk SeaChem Alert, yaitu SeaChem Ammonia Alert dan juga SeaChem pH Alert. Apabila kalian beli salah satu produk seperti SeaChem Ammonia Alertnya saja, atau sebaliknya, pH alertnya saja nih, maka jatuhnya bisa cukup lebih mahal nih guys. Karena salah satu produknya harganya 189 ribuan, sedangkan 2 produk harganya 249 ribuan. Jadi untuk hemat sekalian, teman-teman bisa beli paket yang 2 produk ini nih, yaitu SeaChem Alert Combo. Nah, yang mau beli produk ini gue udah taruh nih linknya di kolom deskripsi. Sebelumnya, gue udah sempet review dan sharing tentang SeaChem Ammonia Alert ketika gue masih merawat ikan mas koki di akuarium ukuran 60 cm nih. Kalian bisa lihat videonya pada link di atas ya. Namun, kali ini gue mau review SeaChem Combo Alert di akuarium mas koki yang besar. Apakah produk SeaChem Ammonia Alert ini dan juga SeaChem pH Alert efektif nggak sih kalau misalnya ditaruh di akuarium besar? Makanya nih, teman-teman harus simak videonya sampai selesai. Karena gue mau memberikan ulasan dari hari pertama sampai hari ke-14. Jadi jangan kemana-mana ya guys, stay tune. Nah, pertama-tama gue mau jelasin dulu nih kenapa gue beli produk ini. Karena selama pengalaman gue membeli SeaChem Ammonia Alert, itu sangat nyaman dan praktis dalam memonitor parameter air akuarium terkait kadar amonia ya. Lu nggak perlu testing kit yang ribet dan mahal, nggak perlu kocok-kocok sana-sini, nggak perlu celupin kertas. Sedangkan kalau yang ini lu cuman cukup celupkan dan tempel di dinding air akuarium, maka produk dapat bekerja secara real time dan berkelanjutan. Namun dengan adanya tambahan produk seperti SeaChem pH Alert, sekalian deh gue mau coba ukur pH air. Karena terus terang gue jarang banget nih ngukur pH air. Oke, biar nggak bertele-tele, mari kita buka bungkusnya ya guys. Nah, di sini ada 2 produk nih guys. Jadi ada SeaChem Ammonia Alert untuk freshwater dan marine ya, air laut. Lalu juga ada pH Alert yang khusus untuk freshwater aja. Khususnya untuk pH Alert adalah untuk mengukur parameter pH air ya. Indikator pH yang netral adalah 7,8 dan di sini bisa dilihat semakin tinggi angkanya atau indikatornya warna merah, maka air semakin basah. Sedangkan semakin rendah angkanya, indikator warna kuning, maka tandanya air semakin asam. Sebenarnya pH tester yang memakai kertas atau tetesan zat kimia itu pemakaiannya nggak sulit sih. Cuma gue orangnya malas aja. Dan untuk yang pH Alert bisa bertahan sampai 3 bulan. Dan ini hanya untuk freshwater atau air tawar saja ya guys. Ya, bukan untuk marine. Sedangkan yang Ammonia Alert bisa bertahan sampai 1 tahunan. Dan produk ini bisa digunakan untuk freshwater dan marine. Hanya saja selama pengalaman pemakaian yang SeaChem Ammonia Alert, produknya sudah mulai tidak efektif ketika memasuki bulan ke-7 dan seterusnya ya guys. Nah, untuk yang Ammonia Alert seperti di video yang pernah gue review, itu seperti biasa ya indikatornya ya. Kalau misalnya di warna kuning, ini masih netral. Sedangkan kalau sudah mulai memasuki arena hijau, maka kita harus sudah mulai alert ya, atau waspada. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ke yang bagian biru, maka itu sudah memasuki indikator yang sangat bahaya. Sedangkan yang ungu, ya wassalam aja ikannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Tanpa basa-basi, mari kita coba langsung. Jadi teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai ya. Dari hari pertama sampai hari ke-14.
Oke guys, sekarang merupakan hari pertama gue memasang SICAM Ammonia Alert dan juga pH Alert. Hari ini juga hari Minggu yang merupakan jadwal gue water change ya. Dan sudah 3 jam nih gue masang SICAM Alert Combo di dalam akuarium. Oke guys, sekarang hari kedua, tampaknya indikator masih di warna yang sama. Untuk yang pH Alert masih menunjukkan di indikator 7.0 ya. Sedangkan yang Ammonia Alert masih di warna kuning. Jadi masih kurang dari 0.02 ppm. Kesimpulannya masih belum ada perubahan ya guys. Halo guys, sekarang udah 7 hari nih, udah balik ke hari Minggu ya. Kalau dilihat kedua produknya ini udah mulai jamuran nih suction cup-nya. pH Alert-nya memasuki indikator 6,6, jadi masih batas aman ya. Sedangkan untuk yang Ammonia Alert masuk ke dalam indikator kuning, masih cukup aman. Namun kalau malam karena efek gelap tanpa lampu, indikator dari SICAM Ammonia Alert ini cenderung sedikit ke hijau ya. Mungkin karena efek tidak ada cahaya, jadi warna agak sedikit glow in the dark gitu deh guys. Nah kalau untuk yang pH Alert, kalau malam nih ya, indikatornya sering cenderung ke 6,2 ya. Namun kalau siang balik lagi ke 6,6 atau 7. Ini menandakan kalau malam tuh air cenderung ke asam ya, jadi pH cenderung turun. Sedangkan kalau siang air cenderung ke basah atau bisa dibilang pH sedikit naik ya. Oke guys, sekarang udah memasuki hari ke-12 nih. Kayaknya untuk yang SICAM Ammonia Alert nggak berubah ya indikatornya. Apa karena air akuarium kadar amonianya masih di bawah 0,02 ppm? Atau apa emang produknya juga yang nggak terlalu pengaruh ya di akuarium besar? Karena kita tahu kalau akuarium besar itu volume airnya cukup besar sehingga kadar amonianya agak sedikit lebih lambat nih naiknya. Namun untuk yang pH Alert cukup pengaruh ya, karena memberikan indikasi yang cukup cepat ya. Dan menurut gue sih cukup efektif. Oke guys, akhirnya sudah memasuki hari ke-14. Ini merupakan jadwal gue water change, biasanya 2 minggu sekali sih. Jadi kesimpulannya untuk SICAM Ammonia Alert masih dalam area normal ya. Kalau menurut gue, SICAM Ammonia Alert cocok untuk akuarium yang ukurannya tidak terlalu besar, ya kurang lebih 60-80 cm lah. Karena volume air akuarium cenderung lebih cepat mengandung amonia yang dikarenakan volumenya tidak terlalu banyak ya. Sedangkan untuk akuarium kayak akuarium gue ini, yang 2 meter lah, mungkin bisa memberikan indikator tapi sedikit lebih lamban. Dan mungkin aja ya apabila gue nggak water change hari ini, bisa jadi di minggu ketiganya atau minggu keempatnya indikatornya udah berubah mulai memasuki ke warna hijau. Jadi ya emang harus test and trial sih, cuman ya gue rasa ya ada baiknya sih gue water change sesuai dengan jadwal, karena ya sampai saat ini alhamdulillah ya ikan-ikan gue sih sehat-sehat aja ya. Jadi teman-teman kalau mau coba produknya silahkan ada di kolom deskripsi ya. Bisa langsung aja beli yang SICAM Alert Combo karena jauh lebih murah. Oke, apabila teman-teman merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!